Ternyata, berdasarkan laman wikipedia.org diketahui kabinet periode 2001-2004 itu merupakan kabinet gotong royong dengan Megawati dan Hamzahas sebagai presiden dan wakil presiden. Menebak siapa menteri yang menangis dan mengiba supaya bisa masuk kabinet kerja Jokowi JK, ditulis oleh Ferry Fadli dari siwa.com. Seperti yang dilansir oleh kompas.com, ada cerita menarik terkait pemilihan menteri di kabinet Jokowi JK 2014-2019 lalu, yang mana penulisnya Joseph Osdar mengungkapkan ada salah seorang tim ses Jokowi JK sampai menangis dan mengiba segala supaya bisa masuk ke kabinet kerja tersebut. Hal itu seperti terungkap di tulisan Bambang Susatyo dalam bukunya yang berjudul Republik Komedi Setengah Presiden. Diceritakan oleh Bamsud bahwa ada sesuatu hal menarik di balik tirai mengapa Jokowi menunda mengumumkan nama-nama menterinya kala itu. Di antaranya karena menurut KPK ada 8 nama calon menteri Jokowi yang diberi tanda merah dan kuning oleh lembaga anti rasuah itu. Kemudian ada satu lagi penyebab yang membuat Presiden terpaksa membatalkan mengumumkan anggota kabinetnya tersebut tepat waktu, yakni seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, dan ada seorang mantan menteri pada kabinet 2001-2004 yang juga jadi tim ses Jokowi JK tidak masuk kabinet kerja. Sehingga ia pun sampai menangis segala agar dijadikan menteri oleh Jokowi. Tidak hanya itu yang dia lakukan supaya cita-citanya menjadi menteri lagi tersebut bisa tercapai, tapi ia juga membeberkan perannya selama ini terhadap pemenangan Jokowi JK. Baik itu sebelum Pilpres digelar, saat Pilpres digelar, serta perannya yang lain. Akhirnya, entah karena faktor kasihan atau karena apa, si mantan menteri itu diajak bergabung oleh Jokowi ke kabinetnya. Nah, akan tetapi masuknya mantan menteri itu banyak menuai kritik, termasuk dari Bamsud sendiri. Sampai-sampai politisi Golkar tersebut mengatakan kabinet yang digadang-gadang mengutamakan Trisakti tampaknya hanya sekedar merek dagangan. Lantas yang jadi pertanyaan di sini, siapakah mantan menteri yang mengemis minta jabatan sampai meneteskan air mata itu? Berikut penulis coba analisa. Pertama, kita kumpulkan clue atau petunjuknya dulu. Doi merupakan mantan menteri periode 2001-2004. Doi menangis dan mengiba. Doi banyak menuai hujatan atau kritik pasca jadi menteri lagi. Oke, kita bahas satu persatu. Berdasarkan petunjuk pertama, kita lihat dulu siapa saja nama-nama menteri pada periode 2001-2004 itu. Dan yang tidak ada di kabinet kerja Jokowi langsung dieliminasi. Ternyata, berdasarkan laman wikipedia.org diketahui kabinet periode 2001-2004 itu merupakan kabinet gotong royong dengan Megawati dan Hamzahas sebagai presiden dan wakil presidennya. Setelah penulis lihat, ternyata ada 3 nama di kabinet itu yang masuk ke kabinet kerja. Pertama, Yusuf Kala yang kala itu menjabat sebagai Menko Kesra, kedua Agung Gumelar yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan, dan ketiga Rini Sumarno yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tapi dari 3 nama itu yang jadi menteri di kabinet kerja hanya 1 orang, yakni Rini Sumarno doang. Sementara JK menjabat sebagai Wapres dan Agung Gumelar ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Jadi sudah mulai mengerucut. Selanjutnya kita bahas clue yang kedua, menangis dan mengiba. Pertanyaannya, kecenderungan mana laki-laki atau perempuan yang doyan melakukan itu? Mudah menangis dan mengiba, perempuan doang. Kecil kemungkinan laki-laki. Jadi ada kecenderungannya mantan menteri yang ngemis pengen jadi menteri lagi itu berjenis kelamin perempuan. Clue terakhir coba kita bahas lagi, menuai hujatan pasca jadi menteri. Sekarang coba kita perhatikan, di antara ketiga nama itu siapa yang paling banyak menuai hujatan atau kritik? Agung Gumelar tidak, berarti antara JK dan Rini. Dan dari Sabang sampai Merauke sudah tahu kalau Rini lah menteri yang sebenarnya paling banyak menuai kritik kala itu. Yang mana pihak yang mengkritik itu adalah Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Di situ pengamat AEP Salamuddin Daeng mengatakan Rini harus membeberkan kepada rakyat apa saja rencana BUMN dalam rangka menyerap anggaran penyertaan modal negara atau PMN sebesar 72 triliun rupiah kala itu. Selain itu, Rini juga pernah dilarang menghadiri rapat kerja di DPR loh. Lantaran ia disebut telah melakukan pelanggaran UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran terkait langkahnya memperpanjang kontrak Jakarta International Container Terminal atau JICT. Bahkan DPR kala itu sudah minta Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memecat Rini dari Menteri BUMN tersebut. Dan masih banyak kritik lainnya terhadap mantan Presdir PT Astra International tersebut. Jadi fix, mantan menteri yang mengiba dan menangis untuk dapat jatah kursi menteri itu ternyata tidak lain tidak bukan adalah Rini Sumarno. Datang seperti Musa datang kepada Firaun, seperti Musa datang ke Firaun. Seperti Firaun, tetapi Ngaco, Amin Rais dan Heha Mahua samakan pihaknya dengan Musa, Jokowi dengan Firaun. Ditulis oleh Ayas dari siwa.com.
Amin Rais maupun Abdullah Hehamahua nampaknya memang kurang update terhadap persoalan yang sudah terjadi. Mungkin karena usia keduanya yang sudah sepuh sehingga tidak paham duduk perkara persoalan yang terjadi. Soal kasus penembakan kepada 6 laskar FPI yang dilakukan oleh polisi sebenarnya sudah selesai. Komnas HAM sudah mengeluarkan hasil penyidikan dan hasilnya tidak berbeda jauh dengan keterangan polisi. Beberapa polisi sudah jadi tersangka, namun hal itu belum membuat Amin Rais CS puas. Bagi mereka, pokoknya penembakan 6 laskar FPI adalah kasus besar dan Jokowi harus membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional. Mereka seperti hewan buas yang ingin mencelakakan Jokowi. Saat mereka datang ke istana untuk membahas soal ini, mereka dengan bangganya menyamakan dirinya dengan Musa dan Jokowi dengan Fir'aun. Sejumlah tokoh seperti Amin Rais, Marwan Batubara, hingga ex-pimpinan KPK Abdullah Hehamahua sempat mendesak Jokowi agar kasus penembakan 6 laskar FPI bisa dibawa ke Pengadilan HAM Internasional. Cerita pertemuan singkat antara anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 laskar FPI dan Jokowi yang terjadi di Istana Negara 9 Maret 2021 lalu itu dibeberkan Abdullah Hehamahua dalam video bincang-bincang berjudul Penembakan FPI dan Habib Rizik Balas Dendam 9 Naga Kekalahan Ahok yang disiarkan saluran YouTube Ustadz Demokrasi. Saat membahas kasus laskar FPI yang mati ditembak itu, Abdullah Hehamahua menganggap pihaknya seperti Musa mendatangi Fir'aun. Bahkan dia pun mengungkapkan jika Amin Rais sempat mengutip 2 ayat Al-Quran di depan Jokowi. Menurut Abdullah Hehamahua, pertemuan tersebut bak Nabi Musa mendatangi langsung Fir'aun guna menyampaikan kebenaran. Meski begitu, dia mengaku bukan bermaksud menganggap Jokowi sebagai Fir'aun. Hanya saja dia sama-sama penguasa seperti Fir'aun. Menurut saya, analogi ini sudah sangat ngaco dan kebangetan. Ini sudah keluar dari koridor agama. Tidak boleh menyamakan seseorang dengan Fir'aun. Tidak boleh merasa dirinya paling benar dan orang lain salah, apalagi sampai menganalogikan dengan Fir'aun. Sama saja mereka merasa dirinya Tuhan karena merasa tahu bahwa kejahatan Jokowi sudah seperti Fir'aun. Nabi Musa dan Fir'aun adalah kisah manusia yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Nabi Musa adalah manusia mulia dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Fir'aun adalah manusia zalim yang mengaku dirinya Tuhan. Mungkin bisa jadi Fir'aun adalah raja paling zalim dalam sejarah karena sampai mengaku dirinya Tuhan. Oleh sebab itu, sangat tidak layak ketika ada manusia sekarang yang diserupakan dengan Nabi Musa atau Fir'aun. Sebaik-baik dan semulia-mulianya orang zaman sekarang tidak akan menyamai kebaikan dan kemuliaan Nabi Musa. Sebaliknya, sejahat-jahat dan sezalim-zalimnya orang zaman sekarang juga tidak akan sampai menyamai kezaliman Raja Fir'aun. Oleh sebab itu, seyogyanya tidak membuat menyamakan seseorang dengan Musa dan Fir'aun, sangat tidak etis. Amin Rais, Marwan Batubara hingga ex-pimpinan KPK Abdullah Hehamahua juga tidak layak disamakan dengan Nabi Musa, apalagi mereka sendiri yang menyamakan. Jelas salahnya, mereka tidak ada seujung kukunya Nabi Musa. Mereka juga tidak layak disamakan dengan orang baik dimanapun, apalagi dengan Nabi Musa, karena dari ucapan dan perbuatan mereka lebih banyak mendatangkan mudarat dibanding maslahat. Sangat tidak pantas jika mereka disamakan dengan Nabi Musa. Sungguh analogi yang mereka gunakan sangat berbahaya. Bagi orang berilmu, pernyataan mereka yang menyamakan dirinya dengan Nabi Musa dan Jokowi dengan Fir'aun tak jadi soal. Paling-paling hanya jadi bahan tertawaan. Tapi bagi orang awam, pernyataan mereka sangat berbahaya. Orang awam bisa menjadi terprovokasi dengan penyamaan ini. Seolah-olah Jokowi sejahat Fir'aun. Karena sejahat Fir'aun maka harus ditumpas. Jika ini yang terjadi sungguh berbahaya. Orang seperti Jokowi harus dilaknat seperti Fir'aun. Pernyataan Amin Rais juga mempermalukan agama Islam, seolah-olah ucapan dan perbuatan mereka dibenarkan oleh Islam. Padahal pernyataan mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saya khawatir Islam menjadi disalahpahami karena pernyataan ngaco Amin Rais CS. Entah kapan Amin Rais CS ini bertaubat untuk tidak membawa-bawa agama dalam politik. Padahal usianya tidak muda lagi. Mungkin karena merasa dekat dengan Tuhan, jadi menganggap sudah pasti akan mendapat surga.